kami, membuat kami merdeka, membuat kami diposisikan kembali ke posisi yang benar, supaya kami benar-benar bisa menghidupi kehidupan yang serupa dengan Kristus, yang sejajar dengan kebenaran Kristus, karena kami tahu semua firman Tuhan bersumber pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jesus is the center of our life. Dan berkati hati kami supaya hati kami benar-benar dipulihkan hari ini menjadi rumah yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus semua yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya untuk berbagi firman Tuhan di tempat ini. Saya dikasih tema yaitu menyembuhkan batin yang terluka. Katakan au. Siapa di sini yang nggak pernah terluka angkat tangannya? Yang nggak pernah terluka. Alright. Semua di sini kita pernah terluka, amin. Sengaja nggak sengaja kita pasti terluka. Ya. Nonton TV aja bisa terluka teman-teman. Ya. Lihat sebuah sikap kejadian yang membuat kita kesel, membuat hati kita terluka. Jadi terluka itu kalau kita kehidupan pribadi, terluka bukan hanya karena dipukul orang. Kita jalan tersandung pun membuat kita terluka. Termasuk jatuh dalam dosa pun membuat hati kita terluka. Karena manusia batiniah kita yang terletak pada nama hati. Nah hati itu bukan di mana-mana. Hati is our inward man. Ya, our spiritual man. Ya, jadi ketika hati terluka bukan tentang hati, bukan yang kita sering katakan patah hati, bukan itu. Tapi jiwa kita yang terdalam, yang paling dekat, yang berhubungan dengan roh itu terluka. Itu kenapa hari ini kita berdoa supaya dengan pengertian kebenaran yang bersumber pada Yesus, kita akan mengalami pemulihan, amin. Ya, saya suka sekali satu orang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam dunia ini kita pasti akan terluka. Tetapi dia bilang, carilah orang-orang yang tepat untuk melukai kamu. Amsal bilang, a wounds from a friend can be trusted. Luka dari seorang sahabat bisa dipercaya. Jadi kadang-kadang ada luka yang memang karena orang tidak baik melukai kita. Tetapi ada luka yang baik di mana kita mencoba menegur, memberitakan kebenaran di dalam kasih membuat kita terluka. Tetapi intinya kalau nggak mau terluka jangan tinggal di makanya banyak orang tinggal di dunia maya, katakan amin. Dunia maya kamu gak bisa terlihat, bisa melukai orang tapi sepertinya gak bisa terluka. Pakai akun apapun, gak taruh profile picture-nya lalu serang-serang orang. Satir, salah tiru. Bukan tiru Kristus malah tiru yang lain. Itu kenapa yang ngomong Bob Marley namanya. Saya gak tahu kenapa saya sebut Bob Marley, bukan karena saya mantan pecandu tetapi kalimat ini mengena di hati saya bahwa kalau gak mau terluka, kamu gak siap hidup. Saya gak ngerti, banyak orang gak mau terluka, sebel banget sama luka. Tapi pada pacaran, kan pacaran tempat yang terbaik buat terluka bukan? Kalau gak mau terluka jangan pacaran saudara, jangan tinggal di gunung di pohon-pohon bersama monyet saudara. Monyet pun bisa melukai. Banyak orang pengen nikah cepat, saudara tahu gak bahwa nikah adalah tempat yang terbaik untuk dilukai? Dan belajar untuk mencintai. Gak ada luka, gak ada cinta saudara. Itu kenapa Yesus harus mati di kayu salib untuk membuktikan cintanya sama saudara. Jadi luka adalah bagian terbaik dari kekristenan. Tapi ketika terluka, bawa Yesus untuk memulihkan supaya gak jadi salah tiru. Jadi mengumbar kebencian dan amarah. Padahal Yesus semakin dilukai, dia dibilang kamu gak mau membela diri Yesus, kamu tuh bener. Orang benar gak perlu membela. Kalau saudara mau cari ayat-ayat untuk membenarkan saudara, saudara pasti akan temukan. Kalau saudara ingin menyalahkan orang tua saudara yang bercerai, dengan firman Tuhan saudara pasti temukan. Saudara mau menyalahkan pendeta saudara melalui firman Tuhan, saudara pasti temukan. Tapi masalahnya Yesus gak cari kesalahan orang. Yesus menimpakan kesalahan orang lain ke dirinya. Dengan di kayu salib. Kristen artinya tiru Kristus.
Jadi saya bisa pastikan saudara, jangan salah tiru. Makanya luka batin, kita semua pasti mengalami saudara. Nah luka batin yang disembunyiin, ditutupin, dia mengatakan pertama kita semua masih kecil pasti mengalami yang namanya happy. Tiba-tiba papa tendang, papa pukul, mama ribut sama papa, orang ngebully kita, lalu ada luka, terus kalau lukanya disimpan, tadi bagus banget bilang kita mengatakan I'm okay. Akhirnya muncullah hati yang keras, hati yang dingin. Akhirnya supaya hati yang terluka gak kerasa lagi dibungkus dengan kepalsuan yang namanya kejagoan. Cowok suka jago berantem, cowok suka bully, cewek yang suka ngebully temenan sama cewek-cewek yang kalau ngomongin gimana. Lu kasih apa ke cowok itu? Gue baru kasih pipi kiri hari ini. Tiba-tiba ada anak yang istilahnya geek digebukin. Kenapa sih orang-orang kayak begitu? Simple, terluka. Tapi ketika terluka tidak membiarkan lukanya untuk disalibkan bersama dengan Kristus. Pada Alkitab bilang kalau kita mati bersama dengan Kristus, kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Kalau kita matinya benar, maka kita bangkitnya akan benar. Tapi kalau kita mati nggak setengah mati, kalau kita cuma setengah mati maksudnya, makanya hidupnya juga setengah mati, Kristusnya juga setengah. Nah ini batin ini penting sekali karena kita mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Saudara saya di pelayanan bisa banget baik. Berkhotbah tentang kasih. Kalau anak-anak di pelayanan membuat saya kesel, saya paling cuma tegur segitunya. Tapi kalau udah istri saya, anak-anak saya bikin salah dikit. Saya dulu kasar sekali sama anak. Saya sama istri saya kasar, main mulut, ya abusive. Kenapa? Luka di luar, gak bisa di manage, lalu korban adalah keluh. Pendeta sih pendeta, khotbah sih khotbah. Tapi gak bisa manage luka batin. Akhirnya keluarga jadi korban. Makanya saya gak menjaga hati saya, yang saya jaga adalah pelayanan saya. Saya berusaha baik di mata orang, saya berusaha tidak, makanya saya akhirnya 2012 saya jadi pendeta. Tapi saya baru lepas dari pornografi 2014. Saya punya jabatan PDP Raditya Oloan, pendeta dalam pornografi. Saya terus tutupi, saya punya luka dengan kebohongan. Saya capek. Sampai satu waktu saya menemukan ini, nanti saya akan share. Ternyata yang saya jaga adalah pelayanan saya, network saya, teman-teman saya jaga. Padahal yang Tuhan bilang kita harus jaga adalah kita punya hati. Saudara kita sering jaga, kita jilat kiri kanan demi proyek jalan, kita jilat teman kita kiri kanan supaya tetap eksis, tetapi hati kita biarkan mati. Kita langgar nilai-nilai keluarga kita langgar nilai-nilai firman Tuhan demi bos senang, demi teman senang, demi pacar senang, demi gak diputusin. Tetapi yang terpenting dalam hidup ini yaitu hati jadi rusak. Makanya suka susah ngeliat orang-orang zaman hari ini. Karena mereka berkedokan sebuah status yang baik sekali. Sama kayak saya, punya status pendeta baik, ya punya banyak orang-orang yang Pastor Radit. Tapi tanya istri saya apa, dia senang sama saya. Enggak, dia stres. Anak-anak saya stres. Tapi saya baru sadar bahwa enggak, hati saya harus saya jaga. Karena hati adalah tempat di mana Tuhan berdiam. Ketika kita punya hati benar, pikiran pasti benar. Karena hati adalah sumber. Itu kenapa Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati. Sadarlah, orang sakit hati kadang-kadang gak sadar. Tadi pas dites ternyata stres, betul. Kita kadang-kadang gak sadar, sebenarnya gak sadar. Awal-awal kita sadar, tapi we don't know how to handle our pain. Kita gak sadar gimana cara. Bayangkan anak kecil umur 3 tahun dipukulin papanya, gimana dia sadar? Anak kecil baru bisa merasakan sexual drive itu 11-12 tahun. Waktu masih kecil saya
punya teman seorang DJ, dia dari kecil lihat papa mamanya sering selingkuh, lalu bermain dengan selingkuhannya, lalu dia nonton, lihat, biasa aja. Itu pain di dalam, anak kecil nggak tahu gimana handle-nya. Percayalah, anak kita umur 4-5 tahun kita pukulin setiap hari, nggak mungkin benci sama papanya. Belum. Kalau anak kita dari hari ini, nah, saudara banyak calon orang tua, kalau kita katain bego kamu, gimana sih kamu? Kamu memang nggak punya masa depan. Kamu memang selalu kita rendahkan. Dia umur 4-5 tahun tetap aja, Papa good night, tetap aja. Because they don't know how to handle the pain. Akhirnya pas sudah gede, mereka jadi master avoiding pain. Jadi ahli menghindari rasa sakit. This is human zaman now. Menampakkan segala kehebatannya, pengetahuannya, tetapi sebenarnya hatinya broken into pieces. Hatinya hancur, saudara. Makanya yang kelihatan buahnya, segala sesuatu dilihat dari buahnya. Siapakah yang bisa menyelidiki hati? Sudah membatu. Tapi aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saya terkagum banget sama Daud. Daud itu orang yang terluka. Sangat terluka. Kalau dibilang batinnya terluka, sangat terluka. Tapi dia mengerti banget bahwa Yesus Tuhan adalah pemilik hatinya. Dan Tuhan juga yang ciptain hatinya Daud. Sehingga ketika dia terluka oleh kakak-kakaknya, terluka oleh papahnya, gak dianggap, terluka oleh papa mertuanya, mau dibunuh padahal dia sudah berjasa buat kerajaannya, lalu oleh istrinya dihina, dibilang orang gila, lalu dia diusir, dan semakin jauh dari janji Tuhan, terluka. Merasa dihianati keluarga, dihianati pasangan, dihianati bangsanya, bahkan merasa dihianati Tuhan. Tapi dia tahu dia datang sama Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat ini Alkitab, kitab Mazmur, banyak sekali Daud marah-marah sama Tuhan. Itu namanya ungkapan. Dan Tuhan yang penuh kasih dan maha besar, dia bisa mengatasi kemarahan kita. Kalau Tuhan tersinggung, kita marah, dia bukan Tuhan, saudara. Makanya orang-orang baper, dia menciptakan Tuhan yang dia ciptakan sendiri, yang dia pikir baper juga kayak dia. Kita akan menjadi apa yang kita sembah. Kalau yang kita sembah Tuhan yang penuh kasih, kita akan penuh kasih. Pasti. Gila Tuhan kita, dia ciptain manusia, dikasih janjinya, gak diperintahin apapun. Cuman diberkati, lalu dibilang pergi. Beranak cucu, bertambah banyak, kuasai bumi, semuanya tentang berkat. Semua boleh kamu makan, semua boleh kamu makan. Dengan kata lain, semua tempat boleh kamu tinggali. Tapi jangan taman puringnya, dia bilang. Semua kota boleh kamu tempati. Semua pohon boleh kamu makan. It's freedom. Tetapi yang ini jangan. Makanya Yesus gak tertarik dengan kata jangan. Dia kurang tertarik dengan kata jangan. Dia tertarik dengan kata I love you. Kalau orang ngerti dia dicintai, apapun yang akan menyakiti hati Tuhan, dia gak akan lakukan. Makanya Taman Eden gak ada perintah. Jangan berzina, jangan menipu, gak ada. Kenapa? Ketika seseorang tahu persis dia dicintai, dia akan tahu bagaimana mentaati Tuhan. Daud sadar banget walaupun hatinya terluka, tapi dia datang sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan, dia teriak-teriak, dia kecewa, tapi selalu di akhir tulisannya dia bilang, tetapi Tuhan. Tuhan yang telah merubah kain kabung menjadi tarian sebagainya. Dia confess kebaikan Tuhan. Terus dia bilang, aku gak akan berdiam diri, aku akan senantiasa memuji Tuhan. Batinnya terluka, dia akui. Ini yang menarik, iblis selalu bekerja atas apapun yang tidak kita akui. Dan Tuhan selalu bekerja atas apapun yang kita akui, seburuk apapun itu.
Itu namanya kegelapan. Matius pernah ngomong gini, kalau terangmu tidak ada kegelapan. Pernah dengar? Saya lupa ya, kalau salah Lukas sebentar ya. Semoga betul. Karena itu, nah ini menarik, Lukas 11, yuk kita baca Lukas 11. Lukas 11 ayat 35. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, ini menarik banget, saya pernah pelajari kata ini. Bagian yang gelap itu namanya dark corner. Boleh sama-sama kita bilang dark corner? Itu sudut-sudut gelap. Jadi kita bisa penuh dengan terang. Tapi kalau kita gak perhatikan ada sudut gelap dan iblis gak perlu ruang yang banyak. Iblis cuma perlu, Alkitab mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Pernah tahu? Efesus kalau gak salah dia bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam bahasa Inggris gini, do not give the devil any foothold. Jangan beri ruang kepada iblis, seperti itu ada ruangan saudara di belakang pintu. Kalau pintu dibuka, pas mau ditutup ada kaki yang ngeganjel. Itu namanya foothold. Iblis cuma butuh segitu ruang untuk bisa menguasai saudara. Dia cuma perlu celah kecil. Dia cuma butuh penyimpangan kecil. Dan penyimpangan bukan berbicara salah berteologi saudara. Penyimpangan bukan berbicara tentang salah mengerti tentang tekstual, tulisan di Alkitab. Tidak. Saudara bisa tahu segalanya kalau hatimu serong, saudara akan serong pasti. Because it's the heart. Pernah dengar Alkitab mengatakan buanglah segala satu yang jahat yang begitu banyak merintangimu dan terima firman Tuhan yang lemah lembut yang taruh di mana? Di mulut dan hatimu. So Tuhan menciptakan kita dengan firman-Nya. Artinya kita diciptakan dengan firman Tuhan. Makanya ketika kita baca firman, bukan sekedar kita tahu firman, tetapi ketika firman itu dibaca, itu menghidupkan firman yang sudah ada di dalam. Makanya jadinya dikonfirmasi. Itu kenapa batin kita harus jaga Bapak Ibu sekalian. Jaga hatimu, jangan jaga hati orang lain. Kalau kita bisa jaga hati, kita ngerti jaga hati orang lain. Kalau kita sadar apa yang terluka di hati kita juga akan sensitif sama luka orang lain. Makanya kalau ada orang-orang, dia kok gak sensitif banget ya? Dia kok gak ngerti sih? Kenapa? Karena dirinya aja dia gak ngerti. Alkitab mengatakan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Kalau dirimu aja gak kamu kasihi, kalau diri aja kita gak suka pelajari apa yang terluka. Tuhan selidiki aku, baca firman Tuhan. Tuhan apakah firman Tuhan hidup di aku? Kalau kita gak pernah merefleksi diri dan menyadari what's wrong, akhirnya kita gak akan sadar. Itu kenapa Mazmur 31, ini bahayanya dari sakit batin. Bukan, saya revisi. Bahayanya dari sakit batin yang tidak diatasi. Mazmur 31 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Kalau hatinya sakit, makanya cara pandangnya pasti sakit. Cara pandangnya pasti sakit. Bayangin, Yesus sang penyelamat dianggap ancaman bagi orang Farisi. Why? Karena kita mengatakan orang Farisi itu kayak kuburan, luarnya baik, dalamnya busuk. Dia memuliakan dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. That's what concerning Jesus is the heart. Makanya saudara boleh pindah gereja, pindah-pindah. Boleh ganti-ganti pasangan hidup, ganti pacar, ganti orang tua kalau perlu. Aku gak mau orang tua ini, aku mau orang tua itu aja. Tapi selama hati yang terluka dibawa, hasilnya selalu sama. Saudara gak butuh gereja baru, saudara gak butuh pendeta baru, saudara gak butuh pacar baru, saudara gak butuh kuliah baru, saudara butuh hati yang baru.
Dulu saya berusaha untuk betulin saya punya istri. Karena saya pikir saya yang benar. Kenapa? Karena saya pendeta. Saya pikir pendeta otomatis benar. Lalu saya di rumah bukannya jadi suami, malah berubah jadi pendeta, saudara. Bahkan naik dikit jadi ketua sinode. Dan lebih galak sedikit dari Tuhan. Setiap hari istri saya tegur. Salah, firman Tuhan gak begitu. Lagi hamil, terus bayangin, lagi hamil nih ya. Ada namanya anugerah istri, namanya ngidam, itu anugerah istri ya. Kesialan suami, oh enggak. Saya pikir itu kesialan, lo bayangin. Saya rumah di Pondok Kelapa, suruh beli Fanta warna ungu di Pancoran. Kenapa gak beli di Pondok Kelapa aja? Dan saya marah. Marahnya ngapain? Pendeta dong. Pakai firman Tuhan jadi kayak batu buat ngelemparin bait Allah. Firman Tuhan dipakai untuk membangun bait Allah, saudara. Saya lempar batu istri saya akhirnya. Pakai firman Tuhan. Tapi karena ada Tuhan kedua yang menakutkan yang namanya mertua. Orang bilang kan surga di telapak kaki ibu. Neraka di telapak kaki mertua. Mertua saya baik, tapi saya berpikir aduh gawat nih kalau istri saya marah. Akhirnya saya beli ke Pancoran. Circle K waktu itu. Tapi saudara saya benar-benar, saya punya tampilan Yesus. Tampilannya. Hatinya jauh dari Yesus. Yesus gak pernah maksa. Yesus gak nuntut. Yesus malah menuntut dirinya untuk berkorban bagi orang berdosa. Supaya orang berdosa bisa mengalami kesembuhan dari dia. Tapi kalau manusia enggak, gua yang benar. Gua yang benar. Dia pelajari, supaya tahu gue yang benar. Saudara kalau cari ayat untuk membenarkan saudara, saudara pasti dapat. Saudara kalau cari ayat untuk menyalahkan orang lain, saudara pasti dapat. Manusia selalu mendapatkan apa yang dia cari. Jadi yang jomblo tenang. Masalahnya bukan saudara dapat atau enggak, tapi dapat dari Tuhan atau enggak. Karena kita pasti selalu dapat. Dan kita bisa bilang, kita cocok-cocokin, oh iya nih ternyata Tuhan ini gue lihat tuh di angkot lihat sebentar lagi, oh ini Tuhan ngomong nih. Saudara jujur akhirnya hubungan saya rusak. Karena ada apa? Luka batin saya. Luka batin yang saya tidak sadari. Saya bawa, ada status pendeta, semakin luka batin saya sembunyikan. Karena menurut saya waktu itu pendeta harus sempurna. Akhirnya istri saya jadi korban. 2012. Habis itu Joanna istri saya ada main film. Dan di film itu dia ketemu dengan seseorang yang adalah teman saya. Dan dia jatuh cinta. Karena ada kuntilanak yang terima dia apa adanya. Gimana pendeta di rumah gak terima? Yang terima malah sono, makanya kenapa anak muda terhilang, karena gereja gak terima, yang terima warnet, wartel. Gereja cuma tanya, kamu hadir komsel gak? Kamu hadir ibadah gak peduli dia hidupnya gimana, orang tuanya gimana, kuliahnya gak peduli, yang saya peduli kamu absen gereja. Waktu pas mau pelayanan, kamu udah ikut ini belum? Tapi gak pernah tanya, sedangkan kalau kita main game, waktu gagal, gamenya bilang, you are awesome, do it one more time. Waktu kita gagal dia bilang try again. Tapi kalau kita sebagai gereja, ingat kamu udah sekali jatuh. Diingetin betapa kita berdosa. Itu banyak orang jadi gamers, banyak dipuji di situ. Saya kehilangan kasihnya Tuhan, hati saya terluka. Orang yang terluka akan udah pasti hurt people. Udah pasti itu rumusnya. Tapi orang yang diampuni, dia akan. Akhirnya saya ngomong sama Tuhan, ya biasa kan, pendeta pasti ngomong sama Tuhan juga kutip firman Tuhan, padahal dia yang ciptain firman. Tuhan mana firman-Mu? Tuhan bilang kalau aku bangun rumah Tuhan, Tuhan bangun rumahku. Sekarang aku bangun rumahku, Tuhan, rumahku berantakan. Tuhan cuma bilang gini waktu di hati saya, Radit, aku lagi bangun rumahku. Di situ saya sadar kayak roh saya menangkap justru perginya istri saya adalah anugerah buat saya. Supaya saya sadar
Buat ternyata rumah yang terpenting saya nggak lagi bangun. Saya lagi bangun rumah saya sebenarnya. Pakai nama, ngomongnya cuma bilangnya sih bangun rumah Tuhan. Tapi sebenarnya semua tentang Raditya Oloan. Supaya orang suka sama saya, supaya orang puji saya. Tapi sebenarnya saya hidup dalam kepalsuan. Sampai membuat istri saya meninggalkan saya. Anak saya yang pertama stres, takut. Akhirnya saya bertobat saudara. Saya mulai mengasihi istri saya apa adanya. Walaupun dia ketahuan, saya konfront dia. Tapi saya mengalami 8 bulan cinta segitiga. Istri saya dan kuntilanak. Dan orang tersebut. Jadi saya mengalami sebulan 2 bulan itu dia datang, mau kemana, mau jalan sama siapa? Dia, siap, God bless you. Tidur satu rumah, tidur satu kamar. Tapi itulah rasanya Tuhan. Kita berdoa untuk pasangan yang gak berkenan sama Tuhan. Sama aja kayak istri saya pamit mau jalan sama selingkuhannya. Saya cuman bilang, Tuhan saya pengen tegur, ini gak kebenaran loh. Bilang, bukan mana benar mana salah. Tapi mana yang melakukan kebenaran. Aku mati toh buat kamu. Sekarang waktunya kamu mati buat istrimu. Akhirnya sempat satu waktu, udah usia ketiga 4 bulan. Bayangin kami retret couple, istri saya tuh benar-benar dibutain. Retret couple bisa gandengan daftar retret couple yuk. Bertiga maksudnya. Retret di Bandung, terus dia lagi mandi, nyala tuh BBM. Dan saya gak ngecek, saya cuma muncul, bayangin loh. Dalam waktu 8 bulan itu, saya menghindar untuk ngecek handphonenya. Saya belajar percaya karena kasih percaya segala sesuatu. Walaupun dia tahu, kayaknya saya dibohongin. Kita pikir Tuhan gak tahu kita bohongin dia waktu kita bilang, Tuhan aku janji deh kalau aku dapat pacar aku akan melayanimu. Dia tahu kita lagi gombal. Tapi love believe all things. Saya ketahuan melihat dia, aduh. Akhirnya masuk ke ruangan, retret couple, nyanyi, Bapak, saya nyanyi tuh, engkau, pas sungguh baik saya gak bisa nyanyi saudara. Saya nangis, istri saya bisa nyembah, sungguh baik, iya lu dapat 2 enak lu, baik lu. Tapi saya mengalami, saya temenin dia, bayangin saya menemani dia dalam ketidakbenarannya. Itu Tuhan. Dia menemani kita. Walaupun kita sedang tidak benar. Tapi dia gak capek ingetin kita. Ini bukan kamu anakku. Bangkit, bangkit. Tapi kita gak pernah dengerin dia. Makanya Daud bilang, kemanapun aku gak bisa jauh darimu. Aku ke atas engkau ada. Ke bawah engkau ada. Sampai satu waktu di bulan ketiga keempat istri saya curhat. Dit, tadi aku udah ketemu. Aku tahu aku harus putus. Tapi susah, terus akhirnya kita pelukan. Sabar ya sayang, sabar. Sabar. Saya yakin itu pas saya lagi bilang sabar, Tuhan kirim ribuan malaikat udah bilang sabar bro, sabar. Bayangin dia curhat tentang selingkuhannya sama suaminya. Tapi itu saya luka batin, tapi saya sadar. Hal terbaik untuk mengobati luka batin adalah dengan mengasihi seperti Kristus. Akhirnya pas 8 bulan dia benar-benar datang ke saya dalam proses ya. Bayangin saya sendirian loh, gak ada yang nemenin. Cuman papa rohani saya doang. Tapi saya tahu, ketika saya sakit saya gak curhat sama papa rohani saya. Karena saya tahu apa yang dia akan bilang. Dia pasti akan bilang tetap bersyukur. Jadi lebih baik saya bergumul sama Tuhan. Sama seperti Daud. Daud menyelamatkan satu kampung. Tapi tiba-tiba rakyat dan istri-istri dan anak-anaknya dicuri, dijarah, diculik. Lalu semua orang yang sudah Daud selamatkan berhendak melempari Daud pakai batu. Daud bisa membela dengan kebenaran loh, dengan mengatakan saya ini bakal jadi raja loh. Hei, jangan sentuh hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Atau dia bisa bilang, kamu gak ingat saya nyelamatin kamu. Tapi berbeda orang yang punya hati seperti Tuhan, makanya Daud dinamakan orang yang melekat di hati Tuhan. Tatanya Tuhan dinamakan tata Daud.
Dan Daud cuman pergi, dia bilang apa? David strengthen himself in the Lord. Dia gak cari ayat, apa ya yang bisa membenarkan perbuatan gue ya. Terus dia bilang, oke tenang, biar aku akan selamatin keluargamu. Wow, hati yang terluka. Tapi senantiasa datang sama Tuhan supaya firman Tuhan yang menguatkan. Biar kebenaran yang menguatkan, bukan pembenaran. Akhirnya istri saya balik dan dia ngucapin satu kalimat ini. Dit, aku jijik banget sama dia. Aku jijik banget kalau aku bayangin dulu. Bayangin saya pergi nganterin dia ke klub, kebetulan dia teman saya punya klub. Nganterin, lalu saya ada pekerjaan, saya jemput dia, yang nganterin cowoknya ke mobil. Lu bayangin lu. Hey bro. Karena dia gak tahu saya tahu. Tapi setelah 8 bulan dia bilang, Dit aku jijik banget. Bahkan istri saya pernah bilang, sampai nangis. Aku gak sayang sama kamu, aku sayangnya sama dia. Kalau saya temenan sama Dewa Bujana atau sama Dewa 19 pasti tercipta lagu luar biasa dari situ. Dan dia bilang jijik, dia enek. Terus aku tanya, tapi lu kenapa bisa gitu dulu Jo? Ini yang menarik dia bilang, aku gak tahu, aku kayak dibutain. Bayangin saudara, orang udah buta malah dilempar batu. Mungkin hari ini suami saudara lagi buta, istri saudara lagi buta, yang dibutuhkan adalah Injil membukakan mata seseorang. Apa itu Injil? Kabar baik. Bukan memastikan seberapa dia salah, tetapi memastikan seberapapun dia salah, aku tetap akan mengasihi kamu. Itu Injil. Itu Injil. Saudara, luka batin kita hanya bisa disembuhkan oleh Injil, kabar baik. Bagaimana kita sadar Tuhan mengasihi kita. Coba boleh ada slide, saya kasih satu slide. Semua selalu bermulai dari pengalaman. Luka batin selalu mulai dari pengalaman. Gak pernah enggak, selalu pengalaman. Ya, contohnya saya punya salah satu anak rohani di mana papanya selingkuh. Dia mengalami luka itu. Setelah dia mengalami papanya selingkuh, dia punya pemikiran ya bahwa semua cowok sama aja. Dia punya pemikiran itu. Karena semua cowok sama aja, dia punya perasaan yang mengatakan I don't believe in a man. Jadi curiga. Makanya walaupun dia punya pacar, dia jadi controlling, posesif banget. Karena posesif banget perilakunya juga muncul, kasar sama cowok. Karena kasar sama cowok konsekuensinya hubungannya gak pernah baik. Nah, saudara, konsekuensi yang kita alami hari ini itu muncul dari perilaku. Dan perilaku muncul dari perasaan. Perasaan muncul dari pemikiran. Pemikiran muncul dari pengalaman. Banyak orang bilang, Kak gimana sih Kak? Aku nih baper banget, aku kecurigaan. Simple. Jangan ganti perasaan yang gak mungkin bisa. Ganti Gimana cari ganti pemikiran? Ya ciptakan pengalaman yang baru. Makanya Tuhan bilang jangan lupakan kebaikanku. Datanglah kepadaku dan bahkan dia bilang my mercy always new every morning. Jadi setiap baru bangun cari pengalaman dengan Tuhan. Cuman itu saudara. Makanya Tuhan bilang datanglah kepadaku yang letih dan beban berat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Coba kita buka Yeremia 29 ayat 13. Kalau memang pengalaman yang menjadi awal kita terluka batin, sama juga yang bisa memulihkan adalah pengalaman kita juga yang baru dengan Tuhan. Amin. Pengalaman kita yang baru akan menyingkirkan yang lama. Dan ayat ini mengatakan apabila kamu apa? Mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan
aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan apa? Memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Dia berbicara buat umatnya. Tapi saya percaya Alkitab ketika ditulis gak selalu berbicara satu arah. Maksudnya gak berbicara pada satu tempat, dia berbicara terus setiap hari. Dan saya sadar betul dia sedang berbicara sama kita hari ini. Kalau lagi luka batin, datangnya ke Tuhan, ke pribadinya. Kalau kita kejar berkatnya, mungkin kita akan mendapatkan berkatnya. Tapi kemungkinan besar kita akan kehilangan pribadinya. Makanya ketika saudara datang ke ibadah, bukan cari pemulihan saudara. Bukan cari berkat, bukan. Cari pribadinya kita, Tuhan aku hanya mau menemukan Tuhan bukan yang lain. Kalaupun aku dapat berkat itu bonus. Karena Tuhan lagi cari orang-orang yang bukan mencari berkat tapi rindu menjadi berkat. Kalau kita mau jadi berkat kita datang sama Tuhan, kita cari pengalaman yang baru supaya batin kita dikuatkan. Dan akhirnya kita mampu memiliki perasaan yang baru, cara berpikir yang baru, perasaan yang baru, sikap-sikap yang baru dan konsekuensi yang baru. Saya puji Tuhan akhirnya saya pergi waktu itu honeymoon ke Phi Island waktu itu sama istri saya. Wow, saya menemukan cinta yang baru. Sampai hari ini saudara. Ya, saya mengalami walaupun ada konflik dalam keluarga tapi saya merasa bahwa kita penuh banget dengan damai sejahtera. Makanya ketika anak kami keempat lahir dalam keadaan cacat, kami merasa bahwa manusia batin kami sudah diperkuat. Jadi ketika datang seorang bayi yang dibungkus dengan kecacatan, cara berpikir kami sudah diubahkan. Jadi pas dia datang, kami pernah bergumul tetapi manusia batin kami selalu nonjok-nonjok ke atas. Jangan berpikir sebagai korban, jangan khawatir. Jangan berpikir kenapa? Manusia batin kami yang kami latih setiap hari dengan berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Akhirnya kami mampu melihat anak kami bukan sebagai anak dengan penyakit langka, tetapi anak yang membawa berkat yang langka. It's the renewing of the mind. Orang-orang cenderung melihat bukan dengan apa yang sesungguhnya. Tapi semua orang melihat dari pengalamannya, betul? Tiba-tiba jadi gak percaya sama mentor. Kenapa gak percaya sama mentor? Bapak gue dulu gitu. Tiba-tiba gak percaya dengan pacaran berbeda jenis. Karena susah, beda. Lah memang beda, siapa pikir sama? Emang nikah jadi sama? Enggak, nikah justru karena mencintai perbedaan dan disatukan dengan Kristus. Makanya ada sekarang pernikahan sesama jenis. Ya sama, tujuannya juga sama ke situ. Sama sih, tapi tujuannya selalu sana. Saudara, yuk Tuhan tunggu kita untuk berjumpa dengan Dia. Enggak ada cara lain. Berjumpa dengan Dia dengan apapun, dengan firman. Pasti ya dengan firman. Punya waktu meditasi, menyembah Dia, berlutut tutup kamar sendirian. Dengerin lagu. Sekarang kita punya aplikasi baru tuh dari Revival. It's amazing banget, saudara. Putar Spotify, putar YouTube, putar. Lakukan segala sesuatu teman-teman. Dan murah kok, asli. Disembuhin, murah kok. Lebih mahal kalau saudara terluka. Mahal konsekuensinya. Ribut sama ini, gak percaya diri, curigaan. Aduh capek banget hidup curigaan saudara. Susah percaya, itu semua karena luka batin. Tapi hari ini, coba kita buka ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Sementara firman Tuhan mengatakan datanglah kepadaku, cari aku. Tapi lihat itu kenapa Tuhan kita paling dahsyat, amin. Tuhan kita terlalu dahsyat. Di saat umatnya gagal mencari Dia, Dia yang mengeluarkan dirinya dari zona aman, yang mencari umat yang terhilang.
Pertanyaannya, seberapa dekatkah Tuhan mencari kita? Sangat dekat. Dari mana buktinya? Lihat, dia mengetuk pintu. Artinya apa? Dia di depan pintu hatimu. Kemarin Pastor Kristo, Dr. Tapeheru mengatakan bahwa waktu dia pernah pergi ke mall, lalu Dustin terhilang di sebuah mall. Terus tiba-tiba sementara dia mencari Dustin sambil nangis, stres, takut. Bukan di mall, di sebuah di kayak PRJ gitu kalau nggak salah. Terus Tuhan ngomong sama dia gini. Dia bilang, Kristo, aku bukan Bapa yang seperti itu. Dia nangis dan dia sadar bahwa Bapa gak mungkin kehilangan anaknya. Bapa di surga gak pernah kehilangan anaknya. Hanya saja anaknya yang gak mau dicari. Bayangin Tuhan sudah masuk, belum, Tuhan sudah datang sampai ke pintu hati kita. Dia ketuk loh saudara. Dia ketuk. Kita sederhana cuman bangun dari kamar, akui kelemahan, akui sakit kita, akui luka kita dan kita buka pintu. Dan cuman bilang, Tuhan, aku izinin kamu masuk. Dan dia akan masuk. Dan dia bilang apa? Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Kalau Alkitab ditulis zaman ini, mungkin dia akan bilang, aku akan makan bersama-sama dengan kamu, pesan Gojek, mungkin gitu, mungkin. Pesan Gojek dan makan bersama-sama dengan aku. So, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya kasihi, kalau saudara mau pemulihan, jaraknya begitu dekat. Buka hatimu, bilang Tuhan, aku izinin Tuhan masuk. Saudara pernah dengar, aku undang pemain musik, saudara pernah dengar statement second chance? Kita mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, amin. Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua, selalu saudara. Bahkan kalau saya ingat-ingat, kalau saya lihat di hidup saya, kesempatan yang Tuhan kasih bukan cuma 2. Sebanyak saya jatuh, segitulah kesempatan Tuhan kasih sama saya. Sebanyak saya jatuh, segitu kesempatan yang Tuhan kasih buat saya berubah. Tapi sejujurnya Bapak Ibu sekalian, kalau saya renungkan baik-baik, kalau saya ingat-ingat, orang yang hidupnya gak berubah-berubah sampai hari ini. Orang yang hidupnya selalu muter-muter seperti itu terus. Bukan berarti Tuhan gak berikan dia kesempatan kedua. Tetapi lebih tepatnya, mereka belum berikan Tuhan kesempatan untuk menjadi Tuhan bagi hidup mereka. So hari ini, berikan Tuhan kesempatan sekali lagi untuk memulihkan teman-teman. Kalau Tuhan bisa pulihkan saya, dan bahkan Tuhan masih dalam proses memulihkan saya, Tuhan juga bisa pulihin saudara. Jangan coba pulihin orang lain, saudara. Ketika saya berusaha pulihin istri saya malah semakin terluka dan dia semakin pergi. Tapi ketika saya hadir sama Yesus, saya bilang, Tuhan, saya berikan Tuhan kesempatan untuk jadi Tuhan bagi hidup saya sepenuhnya. Baru dia masuk di hati saya, dia ubahkan hidup saya dan saya melihat istri saya hadir selama 6 bulan, 7 bulan, tapi bukan hadir untuk saya. Tapi saya selalu merasa aman, kenapa? Walaupun istri saya gak hadir, tapi Tuhan hadir di hidup saya. Dan satu waktu Tuhan mengubah. Saudara, gak susah kok Tuhan mengubah hati orang-orang sekeliling kita. Tapi Tuhan yang rindu gini, Tuhan bukannya gak rindu mengubahkan situasi saudara. Tapi yang Tuhan rindu, Tuhan pengen mengubah situasi saudara melalui saudara. Makanya ketika murid-murid Tuhan Yesus lagi di perahu, lagi ada badai, Yesus tertidur kan. Lalu ketika murid-muridnya bangunin, Yesus bangun. Sama seperti doa kan, Tuhan tolong saya. Rubah ini, rubah itu, rubah istri saya, rubah anak saya. Yesus malah bangun. Dibilang, kamu kurang percaya. Loh, bukannya doa bukti orang percaya. Tapi ketika murid-murid berdoa memanggil Tuhan malah dibilang kurang percaya. Karena ada beberapa badai yang Tuhan pengen ditenangkan melalui kita.
Harusnya kita bangun, kita bilang sama badai, badai di dalam nama Yesus berhenti. Hari ini badai boleh datang di hidup saudara. Dan badai pasti datang. Tapi jangan izinkan badai masuk di hatimu. Dan menguasai hatimu. Izinkan Tuhan yang ada di hatimu. Ada satu lagu mungkin bisa kasih G ya. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Saya berdoa supaya saudara melalui lagu ini buka hati saudara sekali lagi. Supaya dia sembuhkan hati saudara, sembuhkan luka. Dia ubah kepahitan dari menjadi kemanisan. Dia ubah setiap ratapan menjadi tari-tarian. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Sekali lagi kita katakan, kini aku percaya. Berdoa sama Tuhan, bilang Tuhan aku buka hatiku. Izinkan Tuhan menyentuh setiap bagian-Mu yang terluka. Batin kita yang tergores. Ketidakadilan di hidup kita. Biar Tuhan hadir dan mengubahnya jadi sebuah kekuatan. Menjadi sebuah pengharapan yang luar biasa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami berserah hati. Semua hati kami termasuk yang rusak, yang terluka, kami mau berikan sama Tuhan. Dan biar melalui ini Tuhan bisa pakai hidup kami. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu. Aku akan setia sampai akhir hidupku. Bapak terima kasih. Pulihkan hati kami sekali lagi. Biar kami bisa menciptakan pengalaman yang baru dengan Tuhan. Karena cuman pengalaman yang baru dengan Tuhan yang sanggup mengalahkan pengalaman yang lama. Sama seperti Yusuf mengatakan, walaupun musuh mereka-rekakan yang tidak baik, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi barang siapa yang memilih untuk mengasihi Dia dan terpanggil. Itu hari ini Tuhan, kami mau memanggil kembali hati kami yang sudah kami kubur lama-lama, terluka karena masa lalu, trauma. Kami mau ambil itu, mungkin sakit tapi it's okay. Mungkin rasanya sakit tapi lebih baik kami sakit sebentar tapi sembuh selamanya. Kami mau berikan luka kami sama Tuhan dan ajar kami mengampuni, ajar kami untuk mengasihi, ajar kami untuk berpikir seperti Yesus yang selalu membangun, yang selalu menegur dalam kasih tapi semuanya dibungkus dalam cinta kasih Tuhan. Sebab aku memberkati anak-anak-Mu di tempat ini, di rumah-Mu yang Kau cintai, supaya muncul generasi-generasi yang tidak salah tiru, tetapi hanya meniru Kristus, Yesus sebagai sumber. Dan Yesus menunjukkan bagaimana caranya hidup, yaitu berkorban, mati, menutupi pelanggaran, menutupi dosa, bahkan menjadi dosa, supaya yang berdosa itu dibenarkan. Yesus tidak kompromi sama dosa, tapi Dia berkorban untuk orang-orang berdosa. Bapa terima kasih, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Biar manusia batin kami diubahkan hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memberkati, sama-sama kita katakan, amin. God bless you. Happy Sunday saudara.